Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita, Elin Suharyani, Harum Puspahayati, Hidayatur Rahman dengan saya sendiri, Ida Rahmawati, Malida Salsabila, Muhammad Zainal Ilmi, Munaya Ataibah, Tiara Saufanizma. Di sini kami membahas kasus 1 yaitu dengan nama subjeknya bunga. Oke, selanjutnya yaitu ada identitas. Nah, di sini ada identitas subjek di mana namanya bunga, kemudian berjenis kelamin perempuan, usianya 17 tahun, pendidikannya di SMAN Y kelas 11. Kemudian selanjutnya permasalahannya. Nah, permasalahannya di sini subjek cenderung pendiam, terlihat jarang berinteraksi dengan kawan-kawannya dan mengalami bullying di sekolah serta menyebabkan penurunan prestasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Puspahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan rencana asesmen. Nah, di sini ada kegiatan wawancara, yaitu bertujuan subjek, guru, dan orang tua, dan menggunakan metode pemeriksaan dengan wawancara semi struktur. Dan juga ada kegiatan observasi, yaitu yang dilakukan di sekolah dan di rumah, dengan menggunakan metode pemeriksaan anecdotal record. Dan juga ada rencana asesmen, yaitu di sekolah, yaitu melihat aktivitas subjek di sekolah, terutama pada saat jam pelajaran kosong. Dan juga interaksi subjek dengan teman sebaya, dan reaksi yang dimunculkan subjek menjadi introvert dan penurunan prestasi. Dan juga dilakukan di rumah, yaitu aktivitas subjek di rumah dan interaksi subjek dengan orang tua, ya, terutama ibu. Dan juga ada dengan kegiatan wawancara, yaitu dengan guru, menjelaskan tentang pendapat guru BK tentang perilaku subjek saat jam belajar, pelajaran yang awalnya tinggi menjadi rendah, dan perubahan perilaku subjek saat memasuki SMA. Dan juga dari subjeknya sendiri, yaitu memperlihatkan perasaan subjek setelah mendapatkan perilaku bullying, dan pendapat subjek tentang perilaku dengan temannya. Dan juga ada orang tua, yaitu pendapat ibunya tentang subjek dan aktivitas selama subjek berada di rumah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Saufanizma dengan NIM 1910-1233-20007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi masalah. Yang pertama yaitu ada domain kognitif. Jadi pada subjek ini domain kognitifnya itu sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada prestasi akademik subjek di SMP, yaitu selalu mendapatkan peringkat 5 besar. Tetapi pada saat memasuki SMA, prestasinya ini mengalami penurunan. Yang kedua yaitu ada domain sosial. Jadi subjek ini cenderung pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Yang ketiga ada domain emosi. Jadi subjek ini memiliki emosi yang pemalu. Dia itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi melalui orang yang bisa ia percaya. Yang terakhir yaitu ada domain perilaku. Jadi subjek ini menunjukkan perilaku tidak masuk sekolah dengan alasan sakit perut yang lumayan sering, sehingga subjek ini memiliki sifat introvert. Jadi introvert itu pendiam, pemalu, dan acuh. Baik, di sini ada analisis kasus. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Jadi faktor internal di sini yaitu karakteristik subjek yang introvert, pasif, memiliki fisik yang gendut, menarik diri dari lingkungan sosial, konsep diri yang rendah, dan kurangnya percaya diri. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, pola asuh dari orang tua yang termasuk lalai. Setelah itu ada teman sebaya yang kurang baik. Jadi teman sebaya ini suka memanggil dengan panggilan menghina seperti gendut. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa subjek ini sedang mencari jati diri, lingkungan yang tidak mendukung, kebingungan dengan identitas yang dimiliki sehingga mudah dibully.
Setelah itu subjek tidak menanggapi panggilan dari temannya. Temannya terus memanggil subjek dengan sebutan gendut, padahal subjek merasa malu dipanggil seperti itu. Akibatnya subjek memilih menghindari bertemu dengan temannya dengan tidak sekolah. Jadi perilaku di atas termasuk bullying body shaming. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Berdasarkan analisa kami terkait kasus subjek bunga tersebut, kami menggunakan teori Sigmund Freud, di mana sesuai dengan kasus subjek bunga, ia masih pada fase remaja atau pubertas. Nah, menurut Sigmund Freud dan Erik Erikson itu meyakini bahwa pada masa remaja itu penuh dengan berbagai konflik ataupun permasalahan. Pada teori perkembangan Erikson, masa remaja itu memasuki masa identitas versus kebingungan, di mana remaja mulai mencari jati dirinya, bagaimana ia ke depannya nanti, seperti apa ia di waktu masa mendatang. Nah, pada teori sosial kognitif Bandura itu terkait dengan perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan masa remaja tersebut. Remaja yang berhasil pada masa identitas versus kebingungan tersebut membuat ia atau remaja nyaman akan lingkungannya dan dapat menerima dirinya sendiri. Berbeda dengan remaja yang gagal akan masa identitas versus kebingungan tersebut, karena remaja tersebut tidak nyaman akan lingkungannya dia berada dan tidak dapat menerima dirinya sendiri. Menurut remaja tersebut atau dalam kegagalan masa identitas versus kebingungan ini, remaja tersebut tidak memiliki makna kehidupan yang dia jalani, bagaimana aktivitas ia sehari-hari, dan tidak memiliki perasaan bahwa hidup itu ya berjalan begitu saja. Nah, pada kasus subjek bunga ini, sesuai dengan teori Sigmund Freud dan Erik Erikson, bahwa dia masih bingung atas identitas dirinya, bagaimana ia tidak menerima lingkungan tempat dia berada dan tidak menerima dirinya sendiri. Mungkin cukup itu saja. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munay Ataibah, NIM 19101232200018, yang akan menyampaikan hasil diagnosis atau kesimpulan dari beberapa kelompok yang sudah kami sajikan kembali secara singkat. Nah, yang dapat kami simpulkan dari hasil diagnosis kelima kelompok, subjek sebenarnya mengalami permasalahan body shaming, di mana body shaming yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat korban merubah body image yang ada di pikirannya. Body image atau citra diri dapat berpengaruh pada kondisi mental seseorang. Berdampak munculnya efek-efek antara lain merasa cemas, malu, tidak percaya diri, marah, harga diri rendah, benci terhadap penampilan diri, diet ketat, gangguan makan, dan gangguan mental lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan kelompok yang menyatakan subjek kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, argumentasi mengenai subjek yang memiliki permasalahan dengan konsep diri berkorelasi dengan pernyataan bahwa body shaming mempengaruhi body image dari seseorang. Jika body image yang mereka pikirkan negatif, jelas saat itu ia sedang mengalami konsep diri negatif. Maka kami menarik garis besar body shaming sebagai permasalahan inti yang menyebabkan permasalahan lain bermunculan. Kemudian ada prognosis. Berdasarkan hasil asesmen, program intervensi akan dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor pendukung sebagai berikut. Yang pertama, ada subjek mampu berpikir rasional. Yang kedua, subjek mampu bersikap terbuka pada salah satu guru. Yang ketiga, subjek dipandang berprestasi oleh guru dan teman-temannya. Di samping ada faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam proses intervensi sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Yang pertama, ada subjek pendiam dan cenderung pasif dengan keadaan yang dihadapi. Yang kedua, respon guru yang kurang menindaklanjuti kasus subjek. Yang ketiga, tidak adanya rasa ingin merubah keadaan yang dialami. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainal Ilmi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu saya di sini akan menjelaskan usaha bantuan atau intervensi. Target intervensi itu ada 4. Yang pertama itu subjek itu sendiri. Yang kedua ada orang tua. Yang ketiga itu guru BK-nya sendiri. Dan yang keempat itu teman sebaya dari subjek. Next. Ya, jadi di sini saya akan
menjelaskan tentang layanan individual untuk subjek dengan teknik person contracted. Nah, menurut Roger ada macam 3 formulasi terapis, yaitu congruence. Yang kedua itu ada conditional positive regard. Yang ketiga itu ada empathic understanding of the client internal frame of revenge. Adapun teknik yang digunakan dalam person contracted counseling ini, yaitu yang pertama itu adaptasi, yang kedua itu respect, rasa hormat, yang ketiga itu ada understanding, yang keempat itu menenteramkan hati. Nah, yang kelima itu ada dorongan. Nah, yang keenam itu ada pertanyaan terbatas. Nah, yang ketujuh itu ada memantulkan pertanyaan dan perasaan. Nah, mungkin itu saja yang saya akan jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magda Salsabila dengan NIM 191013220026 akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya. Jadi target intervensi yang kedua itu ada target intervensi kepada orang tua. Di sini kami akan melakukan psikoedukasi mengenai pola asuh. Jadi selain memberikan pelayanan kepada subjek, kami juga merasa perlu untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang terkait dengan subjek, yaitu salah satunya adalah orang tua. Untuk psikoedukasi atau layanan informasi yang diberikan itu adalah mengenai model-model pola asuh seperti yang dijelaskan oleh Harlock, juga Hardy and Hayes. Yang pertama, pola asuh itu ada pola asuh otoriter, yaitu yang biasanya anaknya itu harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian untuk yang pola asuh kedua itu ada pola asuh demokratis, yaitu orang tua cenderung mendorong anak untuk membicarakan apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga itu ada pola asuh permisif, yaitu anak dibebaskan melakukan apa yang dia inginkan. Yang ketiga itu target intervensinya ada kepada guru BK. Di sini guru BK melakukan sosialisasi dengan berkolaborasi bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi biasanya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang ada di sekolah, guru BK itu perlu dukungan dari para stakeholder yang ada di sekolah, yaitu dari kepala sekolah, dari guru mata pelajaran, dari guru BK itu sendiri, dan juga dari petugas administrasi. Dan yang terakhir, target intervensinya ada kepada teman sebaya. Jadi di sini teman sebaya akan diberikan layanan klasikal, yaitu pemberian materi mengenai dampak dari body shaming. Jadi seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pelayanan BK dalam format klasikal diselenggarakan dalam 2 jam pembelajaran per kelasnya. Jadi kegiatan tatap muka yang dilaksanakan secara klasikal dalam tiap kelas ditujukan untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi permasalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya saat ini begitu banyak kasus bullying mengenai body shaming, baik secara langsung yang sering kita temui maupun dalam sosial media. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban body shaming mengalami trauma psikis, seperti tidak percaya diri, depresi, serta stres. Adapun korelasi terhadap pendekatan person-centered dengan body shaming terdapat pada karakteristik individu korban body shaming. Dalam kasus tersebut, body shaming yang diterima subjek menimbulkan rasa tidak percaya diri karena bullying yang diterimanya, dan ia menjadi pasif dan takut terhadap perkataan orang lain sampai berani berbohong karena tidak mau sekolah. Berdasarkan penelitian Alawiyah 2019, dengan adanya bimbingan dan konseling melalui kebantuan seorang konselor melalui pendekatan person-centered, korban body shaming mendapatkan semangat dan motivasi untuk kembali percaya diri dengan apa adanya dirinya. Dalam hal ini, konselor menunjukkan sikap empati terhadap korban body shaming agar tidak merasa asing dan dengan keadaan yang dinilai tidak ideal. Perlu ditekankan juga bahwa dalam kehidupan kita harus selalu introspeksi diri dengan menganggap bahwa selain orang lain kita juga punya kekurangan
Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1910123220028. Nah, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kasus keseluruhan dari pembahasan dari awal sampai akhir. Jadi di sini kesimpulannya yang dapat kami ambil yaitu dalam analisis kasus ini kami menyimpulkan subjek sedang mengalami permasalahan body shaming. Hal ini didasarkan oleh faktor eksternalnya berupa kurangnya perhatian dari orang tua subjek, lingkungan, teman sebaya yang kurang baik, kemudian faktor internal yaitu subjek adalah seorang yang introvert, pasif dan memiliki bentuk fisik yang gendut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami insecure juga atau tidak percaya diri dengan tubuhnya karena body shaming tadi yang dilakukan oleh teman-temannya, yakni subjek tidak bisa menerima bentuk diri yang dimiliki, bahkan sampai menghindari bertemu dengan teman-teman di sekolahnya. Nah, jadi body shaming ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari bullying yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Jadi di mana media verbal dan nonverbal berperan besar dalam melegakan praktik-praktiknya. Nah, jadi tadi di atas juga sudah dijabarkan oleh teman saya sebelumnya mengenai teori dari Oxford Dictionary, yaitu yang mendefinisikan body shaming sebagai tindakan atau praktik yang memalukan seseorang dengan membuat komentar menjelek-jelekan ataupun mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya. Dan juga menurut Knoll dan Prediction pada tahun 1998, yaitu body shaming merupakan perasaan malu yang berasal dari salah satu bentuk tubuh ketika penilaian dari orang lain dan penilaian diri sendiri tidak sesuai dengan bentuk tubuh ideal yang diharapkan. Nah, jadi body shaming ini yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat subjek merubah body image yang ada di pikirannya juga. Jadi body shaming ini ataupun citra diri dapat berpengaruh terhadap pada kondisi mental ataupun fisik seseorang yang berdampak ataupun munculnya efek-efek seperti merasa cemas, malu, tidak percaya diri, emosi atau marah, harga diri rendah, benci terhadap penampilan diri, terus gangguan makan dan gangguan mental lainnya. Nah, jadi maka dari itu kita harus menghindari segala bentuk perlakuan body shaming terhadap satu sama lain. Kita harus bisa mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan yang kita miliki serta memiliki perspektif luas terhadap standar penampilan sehingga nantinya kita akan bisa menerima baik diri sendiri ataupun orang lain dengan apa adanya. Baiklah, sampai di situ dulu kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus satu mengenai bunga. Eh, Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata ataupun perilaku yang tidak baik dalam pembuatan video ini. Mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.